Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semuanya masih setia di channel kami di Edi Puyuh Jambi kali ini. Banyak kawan-kawan yang minta Pak kalau bisa live. Jadi nanti kawan-kawan bisa mengutarakan. Ya nanti coba pengen sih saya tuh live. Jadi nanti saya pengen live. eh, saya kondisikan dulu waktunya kapan saya live, nanti pertanyaan yang masuk yang mungkin bergurau, mungkin bercanda, mungkin nanti nggak masalah. Nanti saya informasikan kapan kita live ya. Ada permintaan dari rekan-rekan juga kapan kita live. Kalau bisa live Pak, jadi kita enak gitu, kita bercakapnya, berbincang-bincangnya enak gitu. Boleh nanti kapan-kapan kita live ya, kapan nanti waktunya kita tunggu waktu. Cara memperbanyak indukan hitam dan coklat, ini konten saya yang saya publikasikan hari ini di hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 26 apa? 26 apa 25 ya? Hari ini di bulan Agustus. Ya, di hari Jumat tanggal 25 ini ada yang masuk. Banyak di setiap harinya. Ini coba dari siapa ya ini ya? Alex Wandi, mantap panduannya bosku. Salam silaturahmi, YK. Kanan. YK ya, Y kanan mungkin. Y kanan dari Lampung. Terima kasih hadir Lampung. Pekalongan apa kabar Mas? Pekalongan, Batanghari semuanya. Jember hadir Bang, gimana caranya mengusir lalat? Waduh, ngusir lalat di tempat saya lalat nggak ada ini. Ya kadangkala ada, kadangkala enggak. Sini nggak ada lalat gitu. Kalau mengusir lalat ada itu obatnya itu. Apa mereknya ya? Lupa saya. Ada itu obatnya itu untuk ngusir lalat itu. Ini dari Ibu Lisa Gresik, nyimak Bang ya. Terima kasih Mbak Yu, nyimak terus. Kemarin sempat tanya juga, sempat kebingungan juga. Disimak video saya ya di situ. Ternak puyuh apakah menjanjikan berhasil? Nah, bukan itu. Cara memperbanyak indukan hitam dan coklat. Nah, itu kemarin kan yang Ibu Lisa itu sudah saya kirim ke Gresik ya untuk memperbanyak indukan dulu gitu. Tapi kalau ya kita paling kuat ngirim untuk telur GPS itu paling kenceng 200. Karena kita menyesuaikan untuk perjalanannya sih. Terkadang di perjalanan itu jauh ya. 3 hari, 4 hari, 5 hari. Saya takutnya nanti kelamaan di jalan untuk kawan-kawan semuanya. Nah, terus kemudian ini Pak, saya mau resign dari kerja di perusahaan. Saya maunya ternak puyuh. Kira-kira pandangannya gimana? Mau berhenti kerja dari perusahaan, mau ternak puyuh. Berhenti, resign dari perusahaan, terus mau ternak puyuh. Ini yang agak saya masih eh, agak ragu ya. Mungkin ini perantauan merantau di mana dia kerja terus kemudian pengen balik ke kampung ya. Kayak malam tadi kejadiannya itu dia tinggal di Jawa Timur di Lamongan ya. Sudah itu dia kerja di Jakarta. Di Jakarta sudah punya anak istri. Kemudian orang tua nyuruh balik aja dah usaha di kampung lah, yang penting makan. Kalau yang penting makan semuanya sudah dijamin makan. Ya, kita hidup ini semiskin kayak apapun, kalau memang tetangga kita melihat tetangga sesusah apapun, terus tetangganya itu juga melihat di bawahnya masih ada susah sampai yang susah bener, itu nggak mungkin rasanya kalau nggak makan, pasti itu makan. Karena apa? Rezeki makan makhluk hidup, semut pun sekalian, binatang yang paling kecil itu sudah dijanjikan oleh Allah, maka dia akan bisa makan. Kalau untuk urusan makan semuanya bisa makan ya. Cuman kan kita mencukupi kebutuhan rumah tangga ya. Mungkin sandang, pangan, papan. Sandang artinya kita berpakaian yang apa ya, yang bagus. Mungkin kan karena kalau kata orang Jawa itu kan gini, ajine rogo menungso jalaran soko busono. Nah, kan gitu. Jadi kita harga diri kita itu dari busana kita, sandang, kemudian papan. Papan itu ya bukan papan untuk kandang, bukan, papan itu ya untuk apa namanya?
Papan itu ya rumah, tempat tinggal. Ya sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, makan. Ya itu memang sudah kodratnya. Saya cari kursi dulu kawan. Jadi kita kembali ke pokok permasalahan. Pengen resign dari perusahaan terus kemudian akan ternak puyuh. Menurut pandangan Pak Edi seperti apa? Ini kita diminta ngobrol ini guys. Tapi ya nggak apa-apa. Gini, ya memang semuanya kalau tidak dicoba, itu kita mati penasaran kawan. Semuanya kalau tidak dicoba, kita bingung, kita masih penasaran. Ternak puyuh hasil nggak, hasil nggak, hasil nggak. Sibuk tanya sana, tanya sini, hasil nggak Pak, ketemu nggak Pak, gimana Pak caranya Pak, nanti penjualannya gimana. Kalau nggak kita coba, ya seumur hidup kita akan hanya tanya terus dengan orang. Ya, seumur hidup kita hanya akan tanya terus dengan orang. Kalau kita nggak pernah mencoba. Tapi kalau kita mau mencoba ragu, takut, ya sudah, nggak usah dicoba. Mending yang lain gitu. Karena gini, suatu usaha itu kalau kita timbul ragu, maka jatuhnya ya selalu ragu terus. Nggak ada keyakinan. Pak nggak ketemu untung. Lah nggak ketemu untungnya di mana? Kita pelajari dulu. Pak ini nggak sesuai Pak dengan pakan, dengan ini, dengan itu. Di video-video saya banyak, di belakang-belakang video saya tuh banyak. Jadi mungkin bisa dipilah, bisa dipilih kita menentukan hidup itu seperti apa. Semuanya kalau tidak dicoba, yaitu kita memang mati penasaran. Mau coba ternak puyuh aja bingung. Sibuk, tanya dulu Pak nanti masalah kedepannya seperti apa, terobosannya seperti apa, harus melihara berapa. Ya memang itu perlu, mencoba itu memang kita harus bertanya, itu harus, wajib hukumnya, karena kita belum pernah. Karena kita belum pernah mengalami, Pak nanti kendalanya apa? Ada kendalanya. Kembali ke pokok permasalahan. Jadi yang belum subscribe ya yuk di subscribe lah biar supaya kita sama-sama belajar di sini. Mau resign dari perusahaan, mau berhenti dari perusahaan terus mau ternak puyuh. Pandangannya seperti apa? Kalau pandangan saya begini, ternak dulu sedikit, kenali dulu, terus kemudian ada perhitungan di situ. Yang pertama, kenali dulu puyuh, kita belajar dulu. Yang paling utama sekali itu kita itu tinggal di daerah mana. Kita pasang kuping dulu, kita pasang telinga dulu, kita pasang mata dulu, kita ngintai dulu harga telur berapa. Terus kemudian harga pakan berapa. Terus diperhitungkan harga DOQ berapa. Kalau harga DOQ kisaran itu 3.000-an lah, 3.000, 3.500 kisaran itu. Nah, terus kemudian modalnya berapa? Modal kandang berapa? Modal ini berapa? Itu diperhitungkan. Kalau saya yang memperhitungkan ya lain daerah, lain kandang, lain harga, lain daerah, lain harga material, semuanya lain gitu loh. Jadi kalau saya perhitungkan dari sini mungkin ya naik turunnya ya mungkin ya nggak jauh beda lah gitu. Nah, jadi kalau untuk resign dari perusahaan, kita terus mau usaha ternak puyuh, gimana Mas? Kita kaji pahitnya di sini. Kalau untuk kita mengawali ternak puyuh, jelas. Setengah tahun. Setengah tahun itu 6 bulan ya. Itu pasti belum nyicip hasil. Kalau kita modal pas-pasan. Bisa jadi setahun, gitu loh. Bisa jadi kita setahun itu belum nyicip hasil. Kalau kita mau resign dari perusahaan terus kemudian kita turun, itu ya berkemungkinan setahun belum bisa nyicip hasil kalau modal kita pas-pasan. Tetapi kalau modal kita besar, terus kemudian kita pengadaan pembibitan 1.000, ya itu mati konyol juga. Kenapa saya bilang mati konyol? Kita belum tahu cara perawatan. Gitu loh. Kita belum tahu cara perawatan puyuh seperti apa. Nanti sudah keluar modal besar, terus kemudian kita nggak tahu cara perawatan. Nggak taunya ngedrop. Pak, ngedrop ini Pak puyuh saya 5.000 kok telurnya jadi 1.000. Nah ini kan sama halnya kita ngasih apa ya? Kita ngasih makan percuma gitu loh, nggak ada keluar hasil. Nah itu perlu dipertimbangkan juga di situ. Makanya kalau kita mau resign dari perusahaan, ya itu kita pikirkan dulu ke depannya, terobosannya seperti apa. Pak, nekat aja Pak, bismillah aja dah Pak. Ya nggak apa-apa.
Cuman kenali dulu puyuh itu seperti apa, belajar dulu. Terus kemudian cara perawatan, kendalanya seperti apa nantinya, antisipasi kendala dari sejak dini. Kalau kita nggak antisipasi dari dini, ya kita nanti rugi sendiri gitu loh. Asal nyebur tapi istilahnya gini, kita disuruh berangkat perang hanya modal berani, modal nekat. Tapi kalau di lapangan kita tata caranya perang seperti apa, menghindari peluru seperti apa nanti, terus gimana cara nyerangnya gimana, kalau kita nggak tahu, mati konyol kita. Makanya itu tadi, kalau memang mau resign dari perusahaan silahkan. Tetapi itu berkemungkinan selama setahun ini belum nyicip hasil. Ya belum nyicip hasil. Makanya seringkali saya sarankan untuk kawan-kawan ini pelihara itu ya di bawah 1.000 dulu. Karena apa? Kita menanggulangi kalau ada ngedrop di situ. Kita menanggulangi ya kita kaji buruknya dulu lah. Yang namanya kita usaha itu nggak usah terlalu bermimpi. Memang betul kita harus punya setidaknya kita harus punya mimpi untuk menjadi orang yang besar. Ya, jangan ragu, jangan pernah ragu kita untuk bermimpi menjadi orang yang sukses. Jangan pernah malu kita bertanya dengan orang yang sukses. Betul memang. Cuman di situ semuanya perlu dikaji, belajar, tanya dengan yang sudah pengalaman. Kalau memang mau resign ya silahkan, tetapi itu tadi kita pelan-pelan. Nggak bisa kita usaha langsung brek, maunya brek semuanya, brek di situ terus kemudian langsung hasil tuh ya nampaknya 1.000 banding 1 ya, sulit ya kalau kayak gitu ya. Karena saya belajar pengalaman dari kawan-kawan juga, ada ambisi di situ, malah modal patungan kita berdua. Misalkan modal 20 juta, 10 juta sewang kita. Jadi kalau dia 10, kita 10, artinya bagi 2. Terus kemudian di tengah perjalanan nggak ketemu hasil. Kan bingung kita, adanya saling menyalahkan. Karena apa nggak ketemu hasil? Karena yaitu tadi nggak tahu cara perawatan. Sekalinya turun pelihara banyak-banyak, bukannya sedikit. Malah banyak-banyak dia pelihara, nggak tahu ilmunya, nggak tahu pemasarannya, tiba-tiba ngedrop, kolaps jadinya. Nah, jadi rekan-rekanku, kalau yang mau resign dari perusahaan, kalau memang bisa dihindari, hindari dulu. Artinya gini, puyuh untuk sampingan dulu, kita coba dulu, sampingan dulu. Apabila memang puyuh ini, kita di ternak puyuh ini memang ketemu hasilnya, ya sudah, berhenti dah. Resign lah dari perusahaan. Kita teruskan, kan gitu, kita lompat gitu. Cuman kalau ini kita resign dari perusahaan, terus kita langsung turun, nah itu pikirkan secara jauh. Karena apa? Ya kita di situ untuk penghasilan puyuh ini boleh dikatakan nggak menentu. Ada angin tinggi, kadang ada angin di bawah, itu biasanya lika-liku seperti itu. Nah, tapi ya semuanya kembali lagi kalau tidak kita coba, ya kita tidak akan bisa tahu nasib kita ke depan, ekonomi kita ke depan seperti apa, kita tidak akan pernah tahu. Ataukah mau sukses, ataukah mau ke bawah, kita tidak tahu. Tetapi yang perlu dipikirkan untuk langkah awal bagi yang mau resign, ya silahkan saja. Saya juga nggak melarang, saya hanya bisa memberikan pemasukan. Jadi kalau untuk jangan ambisi lah, kita di ternak puyuh itu intinya jangan ambisi. Kalau mau resign silahkan, cuman kita kalau untuk mempelajari ternak puyuh itu jangan terlalu ambisi dulu. Pak, saya melihara 1.000 Pak, karena dihitung-hitung ketemu Pak. Nah itu silahkan saja, tetapi itu tadi. Faktor awal adalah kenali puyuh itu. Gimana caranya? Sayang kita ke puyuh itu gimana? Ya, pemberian kita kasih sayang ke puyuh, perhatian kita, perawatan secara detail kita ke puyuh itu seperti apa. Nah itu perlu dipikirkan. Karena apa? Terkadang pagi-pagi kita habis sholat subuh aja sudah langsung ke ternak, bukan ngurusi badan dulu. Atau ngopi dulu, atau mungkin makan kue dulu. Enggak, langsung turun kita ke ternak. Kita kontrol, apalagi saat ini saya ada DOQ. Kalau ada DOQ kita ya perawatan memang secara detail, pengawasan juga secara detail kan gitu. Jadi semuanya itu ya perlu dipertimbangkan dulu lah. Kalau memang saran saya, kalau memang mau resign, memang betul-betul mau resign, tidak bisa dihindari lagi, ya sudah.
resign, sudah tuh mau ternak puyuh ya belajar dulu, sudah tuh bertanyalah dengan orang yang sudah pengalaman. Nah, terus kemudian kita mengintai di wilayah kita harga telur berapa, harga pakan berapa, kita kalkulasikan. Terus kemudian yang selanjutnya langkah-langkahnya adalah bagaimana kita mengakali pakan agar supaya kita dapat untung, dapat ujungnya untuk dapat sisa telurnya gitu. Kita hanya mencari sisa telurnya gitu. Nah, rekan-rekanku, jadi ya sedikit sekelumit tentang mungkin berbagi pandangan yang mau resign dari perusahaan, yang mau berhenti terus kita ternak puyuh, ya silahkan saja. Tetapi ya itu semuanya perlu dipertimbangkan, perlu dipelajari, perlu diamati, perlu dipertimbangkan ya, semuanya masih perlu semuanya ya. Mungkin hanya itu rekan-rekanku, kurang lebih mohon maaf ya, mungkin nanti di lain waktu, di lain kesempatan coba saya mau live, tapi begitu live nanti tanggal jamnya akan saya kasih tahu. Mungkin nanti kita saling sapa di mana, mungkin kita nanti bisa ngobrol di situ ya. Mungkin kurang lebih mohon maaf ya, kalaupun ada perkataan yang kurang tersusun rapi ya mohon maaf, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan-kawanku semuanya.